Tahukah kamu? Di balik kemegahan dan kejayaan kekuasaan Ratu Elizabeth I, sang penguasa terakhir dari dinasti Tudor, tersembunyi sejarah gelap yang penuh dengan misteri dan kontroversi yang masih menyisakan pertanyaan hingga hari ini. Mari kita bahas. Elizabeth I, yang juga dikenal dengan julukan The Virgin Queen atau Ratu Perawan, adalah sosok yang sangat dihormati, namun hidupnya diwarnai oleh isu-isu yang mengejutkan. Salah satu rumor paling kontroversial adalah bahwa Elizabeth I sebenarnya seorang laki-laki, teori yang terus memicu spekulasi hingga hari ini. Selain itu, kematiannya yang tiba-tiba dan misterius diduga akibat racun, menambah lapisan kegelapan pada akhir hidupnya. Bagaimana kisah-kisah gelap ini mempengaruhi pandangan kita terhadap ratu yang paling ikonik dalam sejarah Inggris ini? Mari kita ungkap sisi gelap dari kehidupan Ratu Elizabeth I, penguasa terakhir dari dinasti Tudor yang kontroversial ini. Ratu Elizabeth I lahir pada tanggal 7 September 1533 di Greenwich, Inggris, sebagai anak kedua dari Raja Henry VIII dan Anne Boleyn. Masa kecil Elizabeth tidaklah mudah. Ibunya dieksekusi ketika Elizabeth berusia kurang dari 3 tahun, dan ia dinyatakan sebagai anak haram setelah pernikahan orang tuanya dibatalkan. Meskipun demikian, Elizabeth mendapatkan pendidikan yang luar biasa untuk seorang perempuan pada zamannya, belajar berbagai bahasa dan sastra, yang kelak membantunya dalam pemerintahannya. Setelah eksekusi Anne Boleyn, Elizabeth dikirim ke Hatfield House, jauh dari istana. Ia dibesarkan di sana dengan pengawasan yang ketat. Kehidupan di istana pada masa itu penuh dengan intrik politik dan ancaman. Terutama bagi seorang putri raja yang berada di luar lingkaran kekuasaan langsung. Elizabeth harus menavigasi berbagai tantangan dan ancaman yang bisa saja merenggut nyawanya atau menggagalkan masa depannya. Salah satu teori konspirasi paling kontroversial mengenai Elizabeth adalah klaim bahwa ia sebenarnya seorang laki-laki. Cerita ini berasal dari sebuah legenda bahwa Elizabeth kecil meninggal karena wabah ketika mengunjungi desa Bisley di Gloucestershire. Untuk menghindari kemarahan Raja Henry VIII, yang dikenal sangat kejam, Elizabeth digantikan oleh seorang anak laki-laki. Teori ini muncul karena beberapa alasan, termasuk ketidakmampuan Elizabeth untuk menikah dan memiliki anak, serta beberapa fitur wajah dan tubuhnya yang dianggap tidak terlalu feminin. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang penulis bernama Bram Stoker, yang terkenal dengan novel Dracula. Dalam bukunya, Famous Impostors, Stoker menulis tentang kemungkinan penggantian Elizabeth dengan seorang anak laki-laki. Stoker mendasarkan teorinya pada kisah rakyat yang beredar di Bisley, serta pengamatannya tentang ketidaksesuaian antara catatan sejarah dan kehidupan pribadi Elizabeth. Namun, klaim ini tidak memiliki bukti kuat dan lebih banyak dianggap sebagai mitos daripada fakta sejarah. Meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung teori ini, beberapa orang tetap percaya karena ketidaksesuaian dalam catatan sejarah dan kepribadian Elizabeth. Ketiadaan pewaris tahta dan keputusan Elizabeth untuk tetap tidak menikah sepanjang hidupnya juga memicu spekulasi. Selain itu, deskripsi fisik Elizabeth dalam beberapa catatan menggambarkan fitur yang dianggap tidak konvensional untuk seorang wanita pada zamannya. Namun, kebanyakan sejarawan sepakat bahwa teori ini tidak lebih dari sebuah cerita fiktif yang menarik perhatian karena unsur-unsur misterinya. Ratu Elizabeth I dikenal dengan penampilannya yang ikonik dan dramatis. Wajahnya yang putih pucat, bibir merah, dan rambut merah yang mencolok menjadi ciri khasnya. Penampilan ini bukan hanya sekadar gaya, tetapi juga bagian dari citra kekuasaan dan otoritasnya. Pada masa itu, penampilan fisik seorang ratu sangat penting dan Elizabeth menggunakan make-up untuk mempertahankan citra yang diinginkan di mata rakyatnya.
Make up yang digunakan Ratu Elizabeth I terutama terdiri dari campuran bahan yang dikenal sebagai Venetian rose, atau white lead atau timah putih. Bahan utama ini adalah timah putih, yang dicampur dengan cuka untuk membuat pasta tebal. Selain itu, timah putih juga dapat menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah, yang dapat menyebabkan keracunan sistemik. Beberapa gejala keracunan timah termasuk sakit kepala, sakit perut, dan kerusakan pada sistem saraf. Penggunaan make-up berbasis timah putih oleh Ratu Elizabeth I menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pemakaian jangka panjang dari bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, seperti pengelupasan dan iritasi. Selain itu, timah putih juga dapat menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah, yang dapat menyebabkan keracunan sistemik. Beberapa gejala keracunan timah termasuk sakit kepala, sakit perut, dan kerusakan pada sistem saraf. Meskipun bahaya dari penggunaan make-up ini diketahui, Ratu Elizabeth I terus menggunakannya untuk mempertahankan penampilan yang diinginkan. Penampilan putih pucat dianggap sebagai tanda kecantikan dan status sosial tinggi pada masa itu. Selain itu, Elizabeth juga menggunakan make-up untuk menutupi bekas luka cacar yang ia derita pada tahun 1562. Bekas luka ini membuat kulitnya tidak mulus, dan penggunaan make-up membantu menutupi ketidaksempurnaan tersebut. Ratu Elizabeth I, yang sering disebut sebagai Ratu Perawan, terkenal karena tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Meskipun demikian, kehidupannya tidak terlepas dari kisah-kisah cinta dan skandal percintaan. Salah satu hubungan yang paling terkenal adalah dengan Robert Dudley. Dudley adalah teman masa kecil Elizabeth dan keduanya memiliki kedekatan yang sangat intim. Namun, berbagai faktor, termasuk status pernikahan Dudley dan intrik politik di istana, menghalangi pernikahan mereka. Rumor tentang hubungan mereka menjadi bahan gosip di seluruh Eropa, dan banyak yang percaya bahwa Elizabeth benar-benar mencintai Dudley. Sepanjang masa pemerintahannya, Elizabeth menerima banyak tawaran pernikahan dari pangeran dan bangsawan Eropa. Di antaranya adalah Philip II dari Spanyol, Erik XIV dari Swedia, dan Adipati Anjou dari Prancis. Namun, Elizabeth menolak semua tawaran tersebut. Keputusannya untuk tetap tidak menikah seringkali dipandang sebagai strategi politik. Dengan tetap tidak menikah, Elizabeth berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa dan menghindari dominasi oleh negara lain. Selain itu, dengan tetap perawan, ia juga mengukuhkan dirinya sebagai simbol kemurnian dan keberanian, yang diibaratkan sebagai ibu bagi rakyat Inggris. Selain Robert Dudley, Elizabeth juga memiliki hubungan dekat dengan beberapa pria lain, yang sering disebut sebagai favorit pribadi. Salah satunya adalah Walter Raleigh, seorang petualang dan penulis, serta Robert de Freu. Hubungan dengan de Freu khususnya menjadi sangat kontroversial, terutama setelah ia memimpin pemberontakan yang gagal melawan Elizabeth. Meskipun demikian, tidak ada bukti konkret bahwa hubungan ini bersifat romantis atau seksual, dan banyak yang percaya bahwa kedekatan ini lebih bersifat politik dan platonik. Sepanjang masa pemerintahannya, Elizabeth harus menghadapi berbagai tuduhan dan gosip mengenai kehidupan pribadinya. Beberapa pihak menyebarkan rumor bahwa Elizabeth diam-diam menikah atau memiliki anak di luar nikah. Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim-klaim tersebut. Tuduhan ini seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik Elizabeth untuk merusak reputasinya. Meskipun begitu, Elizabeth tetap mampu mempertahankan citranya sebagai Ratu Perawan dan menegaskan bahwa ia menikah hanya dengan kerajaan dan rakyatnya. Keputusan Elizabeth untuk tidak menikah dan tidak memiliki pewaris langsung seringkali menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan.
Beberapa berpendapat bahwa keputusan ini didasarkan pada trauma masa kecil termasuk eksekusi ibunya Anne Boleyn dan kehidupan yang penuh bahaya di istana Henry VIII. Yang lain percaya bahwa ini adalah strategi politik yang cerdas untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan Inggris. Apapun alasannya, keputusan ini membawa dampak besar pada dinasti Tudor, yang berakhir dengan kematian Elizabeth pada tahun 1603, dan memicu dimulainya dinasti Stuart. Ratu Elizabeth I naik tahta pada tahun 1558 setelah kematian Ratu Mary I. Naiknya Elizabeth ke tampuk kekuasaan tidaklah mulus dan penuh dengan intrik serta tantangan. Masa transisi dari pemerintahan Mary yang Katolik ke pemerintahan Elizabeth yang Protestan membawa banyak ketidakstabilan. Elizabeth menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena banyak pihak yang meragukan kemampuan dan legitimasinya sebagai penguasa yang sah. Selama awal masa pemerintahannya, Elizabeth harus berhadapan dengan ancaman pembunuhan dan pengkhianatan. Salah satu ancaman serius datang dari kaum Katolik yang setia kepada Mary, Queen of Scots. Mary, yang dianggap sebagai pewaris sah tahta oleh para Katolik, menjadi simbol perlawanan terhadap Elizabeth. Konspirasi Ridolfi pada tahun 1571 adalah salah satu upaya besar untuk menggulingkan Elizabeth dan menggantinya dengan Mary. Konspirasi ini melibatkan beberapa bangsawan dan diplomat asing, dan menunjukkan betapa rentannya posisi Elizabeth pada saat itu. Untuk memperkuat posisinya, Elizabeth menerapkan serangkaian kebijakan reformatif yang kontroversial. Salah satu langkah penting adalah pemulihan Protestanisme sebagai agama negara melalui Act of Supremacy pada tahun 1559 dan Act of Uniformity pada tahun 1559. Kebijakan ini mengharuskan semua orang untuk mengikuti liturgi gereja Inggris dan mengakui Elizabeth sebagai kepala gereja. Langkah ini memicu resistensi dari kaum Katolik yang setia kepada Gereja Katolik Roma, serta menyebabkan ketegangan dan konflik agama yang berkepanjangan di Inggris. Elizabeth dikenal sebagai penguasa yang tegas dan tidak ragu untuk menindak siapapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Banyak tokoh yang dianggap sebagai oposisi atau terlibat dalam konspirasi dihukum mati atau dipenjara. Salah satu contohnya adalah eksekusi Mary, Queen of Scots, pada tahun 1587 setelah ditemukan terlibat dalam plot untuk menggulingkan Elizabeth. Penindasan ini menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpercayaan, tetapi juga membantu Elizabeth untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah berbagai ancaman. Kepemimpinan Elizabeth seringkali dipenuhi dengan kontradiksi. Di satu sisi, ia dipuji sebagai penguasa yang bijaksana dan berhasil membawa stabilitas serta kemakmuran bagi Inggris. Di sisi lain, cara-cara yang ia gunakan untuk mempertahankan kekuasaan, seperti eksekusi, penindasan, dan kebijakan agama yang ketat, menunjukkan sisi gelap dari pemerintahannya. Meskipun demikian, Elizabeth I tetap menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Inggris, dengan warisan yang terus dikenang hingga hari ini. Ratu Elizabeth I meninggal pada 24 Maret 1603, setelah memerintah Inggris selama 44 tahun. Pada saat kematiannya, Elizabeth berusia 69 tahun, yang cukup tua untuk standar hidup pada abad ke-16. Penyebab pasti kematiannya tidak pernah benar-benar dikonfirmasi karena autopsi tidak dilakukan pada waktu itu. Namun, catatan sejarah menyebutkan bahwa Elizabeth mengalami berbagai gejala seperti kelelahan, sakit tenggorokan, dan pembengkakan pada tubuhnya beberapa minggu sebelum kematiannya. Banyak sejarawan percaya bahwa Elizabeth meninggal karena penyebab alami, seperti pneumonia atau septikemia, yang diperparah oleh usia lanjut dan stres yang berkepanjangan.
Meskipun kematian Elizabeth I sering dianggap sebagai akibat alami, beberapa teori konspirasi muncul, mengklaim bahwa dia mungkin telah diracuni. Salah satu teori yang sering dikemukakan adalah bahwa musuh politik Elizabeth atau mereka yang ingin mempercepat peralihan kekuasaan mungkin telah meracuni sang ratu. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Sejarawan umumnya sepakat bahwa tidak ada tanda-tanda jelas dari keracunan dalam catatan medis atau deskripsi tentang gejala yang dialami Elizabeth. Teori-teori konspirasi ini seringkali didorong oleh fakta bahwa era Tudor penuh dengan intrik dan perebutan kekuasaan. Selama masa pemerintahannya, Elizabeth menghadapi banyak musuh baik dari dalam negeri maupun dari luar. Ada banyak upaya pembunuhan dan pengkhianatan yang diarahkan kepadanya, sehingga spekulasi bahwa kematiannya mungkin disengaja menjadi masuk akal bagi beberapa pihak. Selain itu, fakta bahwa Elizabeth tidak meninggalkan penerus langsung menyebabkan ketegangan politik dan membuat beberapa orang berspekulasi bahwa kematiannya mungkin dipercepat oleh mereka yang berkepentingan dengan suksesi. Sejarawan umumnya sepakat bahwa Ratu Elizabeth I meninggal karena penyebab alami. Meskipun ada banyak spekulasi dan teori konspirasi mengenai kemungkinan keracunan, tidak ada bukti substansial yang mendukung klaim ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Elizabeth adalah seorang ratu yang kuat dan bersemangat, tetapi usianya dan kondisi medis yang tidak diobati dengan baik akhirnya mengakhiri hidupnya. Meninggalnya Elizabeth menandai berakhirnya era Tudor dan membuka jalan bagi dinasti Stuart di Inggris.